Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas MI tahun 2026. Perkenalkan, saya Jaya Saputra, mahasiswa PPG Guru Kelas MI BET 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 250111112378. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Min 2 Konawe Selatan, kelas 5 dengan materi keragaman di Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa. Ketua kelasnya silakan dipimpin teman-teman untuk berdoa. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, terlebih dahulu kamu absen ya. Siapa temannya yang hari ini tidak datang sekolah? Kenapa? Kenapa tidak datang sekolah? Ada keterangan ya? Semoga besok kita bisa hadir dan bergabung dengan kita di sini untuk sama-sama belajar. Oke. Anak sekalian, di layar depan sini sudah Pak Guru siapkan satu lagi. Jadi sebelum kita belajar, agar kalian lebih semangat, kita mulai atau kita awali dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal liriknya? Hafal ya? Kalian hafal dan semuanya. Ayo, berdiri sekali. Berdiri, ayo. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau
Silakan duduk kembali. Nah, setelah kita menyanyikan tadi lagu dari Sabang sampai Merauke, Pak Guru percaya bahwa kalian tentunya pasti sudah semangat untuk kita mulai pelajaran ini. Coba anak-anak sekalian perhatikan gambar di depan. Apa yang kalian lihat dari gambar di depan? Banyak orang yang berbeda-beda suku saling bergenggaman tangan. Tentunya sebelum kita masuk pada materinya, kita harus tahu dulu apa itu suku. Ada yang tahu apa itu suku? Ada yang tahu? Di sini suku apa saja yang ada di kelas kita ini? Coba yang jawab angkat tangan. Yang jawab angkat tangan. Yang tolak angkat tangan. Yang tolak angkat tangan. Yang muna ada. Yang muna ada. Buton ada. Oke, kelas ini saja kita sudah punya banyak suku yang ada dalam ini. Anak-anak sekalian tentunya punya suku masing-masing. Nah, suku itu apa? Suku itu adalah kelompok sosial yang mempunyai kesamaan di budaya, bahasa, adat istiadat, dan asal usul. Oke, konon di pulau Sulawesi ini atau Pulau Tenggara ini itu pulau yang dihuni oleh mayoritas suku laki. Asal usul yang paling pertama. Jawa dari mana? Dari proses transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi. Nah, di pulau-pulau kecil juga ada suku kayak Muna, Buton, dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dimengerti yang ini penjelasan Pak Guru? Bisa. Tapi yang disayangkan itu ada nih anak-anak dia suku contoh suku Tolaki atau suku Jawa, tapi dia tidak bisa bercakap-cakap, berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Tolaki. Itu sangat disayangkan. Memang betul bahasa persatuan kita bahasa Indonesia, tetapi kalau kita di rumah tidak apa-apa nih kita lestarikan itu bahasa daerahnya kita. Itu lebih bagus daripada tidak sama sekali. Ya, di depan ini ada gambarnya. Mereka saja berbeda suku, tetapi saling bergandengan tangan. Apa yang bisa kita gambarkan dari hari ini? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan itu adalah sesuatu yang indah, bukan menjadikan kita untuk saling berpecah belah. Contoh, kejadian bonbonser kemarin di sini Kendari, itu menjadikan kita ini berpecah belah antara suku satu dengan suku yang lain. Maka lewat gambar ini Pak Guru ingin menyampaikan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang indah, menjadikan kita bisa saling mengenal satu sama lain dan mempererat tali persaudaraan. Ya. Dan setelah kita melihat tadi gambar yang Pak Guru tampilkan, nah sekarang ada video yang Pak Guru siapkan untuk kalian lihat, ya, kalian amati apa sebenarnya yang terjadi dalam video itu, ya. Silahkan diperhatikan videonya, jangan ribut, simak saja apa yang dibahas, ya. Sebagai orang Indonesia, kita sering mengatakan betapa beragamnya negeri. Itulah juga kenapa kita diharuskan jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang melarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang tenang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia.
Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya dari kedua negara malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya, saat bahasa salah, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahasa itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa mengakui dan terima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain dengan mengerti asumsi negatif dengan kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Jadi kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Berikut daftar daerah yang sempat terjadi konflik antar suku di Indonesia. 1. Konflik di Yapen Timur, Papua. 2. Tragedi Sampit. Tragedi Sampit adalah konflik antar suku Dayak dan Madura yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. 3. Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 menjadi sejarah kelam bagi Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia, atau HAM secara besar-besaran di kala itu. 4. Konflik antar suku Aceh dan Jawa. Konflik antara Aceh dan Jawa sudah ada sejak kerajaan Samudra Pasai diserang pada kerajaan Majapahit. 5. Kerusuhan Lampung Selatan. Bentrokan antar etnis sempat terjadi di Lampung Selatan setelah pemerintah menaikkan program transmigrasi. 6. Perang suku di Wamena, Papua. Peristiwa konflik antar suku di Papua sempat terjadi pada tahun 2022 lalu. Jadi kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Dan toleransi dibutuhkan banget buat bisa menerima perbedaan dan lebih lapang dada. Oke, dari video yang Pak Guru tampilkan barusan ini, apa yang bisa kalian belajar? Satu, ada lagi? Hah? Jangan menghina suku lain. Apa lagi? Harus menerima perbedaan. Jadi toleransi juga. Jadi video tadi menggambarkan bahwa kita bisa terpecah belah karena kita tidak saling menghargai antar satu sama lain. Sudah tadi dijelaskan di sini ada tragedi suku, ya, Dayak nih, Sampit nih, Aceh nih. Kenapa? Karena tidak saling menerima atau menghargai suku-suku lain. Coba bayangkan, kalau di tempat ini hanya satu suku saja yang ada, kita tidak akan berkembang, susah berkembangnya. Supaya cepat kita supaya cepat kita daerah kita maju, maka harus ada orang lain, karena kita juga bisa belajar dari orang atau suku-suku lain, gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa daerah ini akan maju kalau diisi hanya satu suku. Berbeda adalah sebuah keindahan. Oke. Jadi sudah lihat ya videonya tadi. Nah, setelah kamu lihat videonya, Pak Guru ingin bagi kelompok, ya, sesuai pembagian kelompok yang sudah kita bagi minggu lalu. Maka Pak Guru harapkan agar semua siswa berkumpul dengan kelompoknya sekarang juga. Ayo, cepat laki-lakinya, ayo kumpul dengan kelompoknya, ayo kumpul. Kumpul dengan kelompoknya, alat-alat bahannya di bawah.
nggak usah. Saya terus yang siapa yang ada di sini? Gabung. Itu ada di kursi, nggak usah. Serang. Duduk. Ayo, gabung. Ayo, ya. Selesai, nggak apa-apa nih. Ya, dulu nih. Ya, kalian di sana. Sini saja. Ya. Apa? Jauhannya? Apa? Nah, sini. Sini. Oh, sini. Sini ya, sana. Adik aja. Sudah terus sama kelompoknya sudah ya. Nah, setelah kamu dulu dengan kelompokmu, Pak Guru di sini sudah menyiapkan lembar kerja peserta ini atau lembar yang harus kamu kerjakan. Ya, di sini sudah ada petunjuknya. Tinggal kamu baca saja. Terus kamu pokoknya di sini ada surat petunjuknya. Tinggal kamu baca dan kamu kerjakan. Ya, di sini aku akan bagikan di kantin. Satu saja. Oke, tiap-tiap kelompok itu akan mendapat tiap-tiap kelompok itu akan dapat satu materi bahasan yang akan kamu tentukan. Setiap pulau-pulau itu apa sih yang ada? Ya, jadi silakan kamu diskusikan dengan kelompokmu, kemudian dikerjakan tugasnya. Ya, jadi mengerti? Saya, oke. Jadi di depanmu itu sudah ada PKP ya, itu dikerjakan. Jadi masing-masing itu mendapat satu pulau. Terus masing-masing pulau ini ditentukan. Apa saja yang dituangkan? Bentar, ya, dua. Dua ya. Makanya di belakang itu sudah ada nama-nama suku yang menghuni pulau yang lain tadi. Ya, tinggi. Lihat saja suku apa saja yang di situ. Ya, lihat saja toh. Suku apa? Ya, sebagai sini suku apa saja yang ada sebagai sini. Ya, punya di situ sudah ada yang situ. Jadi tinggal di gunting kami sedikit ada yang di sini. Lihat saja sudah ada di pulau-pulau. Ya, itu juga. Kalian juga sama. Contoh, betul apa? Balik mantan. Sudah ada di sini. Ini sudah ada nih di sini apa? Suku-suku yang ada. Gitu ya. Itu dilihat saja suku-suku apa saja itu. Kalau suku jadi satu.
kalau kamu kasih jawabannya berarti tidak bukan tugas namanya. Tuh. Lihat tuh. Nah, terus habis itu kamu gunting. Gunting. Setelah digunting, kamu tempel di sini. Di sini. Sini kan, sini. Nah, tempat kosong. Ya, iya. Udah, gimana ini? Berarti. Nah, ini sehingga ada pulaunya. Nah, di belakang ini ada apa masuk? Ya. Tarik. Baru sih. Di sini. Sesuai dengan pengarahan yang ya, mengerti? Oke. Kalian juga sama. Apa pulau apa? Pulau Sumatera. Di belakang peta ini ada milih suku-suku apa saja di sini. Semua sudah ada di sini. Tinggal kamu cari di Pulau Sumatera itu suku apa saja yang huni. Terus kamu gunting, terus tempel ke saya juga sini. Pokoknya cari tempat-tempat kosong yang sini. Ya, mengerti? Cari ini. Kalau guru perhatikan, masih banyak yang bingung tentang tugasnya di LKPD ini, maka dengarkan Pak Guru ya, dengarkan Pak Guru. Di LKPD-nya itu sudah ada pulau. Masing-masing kelompok dapat pulau yang seperti ini. Ada ya? Ada. Nah, di halaman belakangnya itu ada nih nama-nama suku. Seperti ini. Semisal kamu dapat seperti Pak Guru di sini, dapat pulau Papua, ya. Pak Guru dapat pulau Papua di sini. Nah, tinggal di belakangnya ini dicarikan suku apa saja yang menghuni pulau Papua tersebut. Kan tidak mungkin toh di pulau Papua itu penduduk asli laki-laki, nggak mungkin ya. Jadi tinggal kamu cari di sini. Setelah kamu cari dan kamu temukan, suku apa saja yang menghuni itu, tinggal kamu gunting suku apa itu. Terus setelah digunting, ditempel di sini. Ditempel di sini. Sini ya, ditempel. Sebentar setelah ditempel itu baru kamu jelaskan di depan atau di presentasi. Oke, ngerti ya? Gimana? Ngerti? Silakan dikerjakan. Berarti sudah siap untuk presentasi. Nah, untuk presentasi yang pertama ini saya silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan apa yang sudah didiskusikan. Silakan kelompok 1. Ayo, maju ke depan. Ayo. Kamu juga berjalan dulu. Jangan terlalu rapat dia di papan ini. Ini saja. Terus ya. Luruskan. Ya. Oke, silakan dipresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi. Saya persilakan kepada teman saya yang bernama Dito.
Ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memperhatikan suku-suku yang ada di Ada yang mau bertanya? Oke, kenapa? Apakah suku Jawa termasuk di Pulau Sulawesi? Dari program transmigrasi. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan teman-teman ya. Tiga. Oke, setelah kita berdiskusi tadi dan juga presentasi, nah Pak Guru mau menjelaskan kembali kenapa perbedaan itu harus membuat kita Ya, enggak apa-apa. Nanti kan kau tinggal cut saja, toh. Oke. Nah, setelah kita berdiskusi tadi, Pak Guru akan menjelaskan kembali kenapa kita ini tidak boleh membedakan antara suku satu dan yang lain. Ya, karena di kelas ini saja, yang paling sederhana di kelas ini saja kita sudah berbeda. Suku, desa sekaligus berbeda juga. Di sini sudah ada suku Jawa, Polaki, ada yang kita bilang tadi itu, ya, hubungannya dan lain sebagainya. Jadi perbedaan itu tidak harus menjadikan kita ini saling berpecah belah, ya, tidak harus. Malah perbedaan itu harus membuat kita saling memperkuat atau mempererat tali persaudaraan. Karena tidak menutup kemungkinan di samping rumahmu itu ada juga yang beda sukunya. Ada yang beda sukunya samping rumahnya? Ada mungkin rumahnya di sini sampingnya orang laki. Jadi tugasnya kita adalah saling menghargai. Tidak boleh misalkan kasihlah karena di samping rumahnya itu orang laki dan hina-hina nih. Laki itu begini, dia suka musongki atau apa? Tidak boleh ya. Karena sekarang ini kita sudah mulai bercampur nih. Laki menikah dengan suku Jawa, jadi tidak boleh lagi ada yang namanya saling tidak menghargai antara suku satu dengan suku yang lain ya. Nah, kemudian Pak Guru mau tanya sama kalian, bagaimana perasaanmu jika sukumu tidak dihargai sama orang lain? Tidak. Apa perasaan? Bagaimana perasaanmu kalau sukumu tidak dihargai sama orang lain?
berpotensi menimbulkan perpecahan. Bisa jadi bertengkar di antara kalian, ya. Suku satu suku pasti bertengkar itu, ya. Nah, di sini juga kita mau ini apa? Setelah kita belajar dari tadi ini, kita mau simpulkan. Ada anak-anak sekalian yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Ada yang disimpulkan? Ada ya? Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus saling menyayangi satu sama lain, ya, menghargai. Ada toleransi di antara kita karena kita ini bukan hanya suku yang berbeda, bisa juga warna kulit berbeda, apalagi agamanya berbeda. Jadi selain sukunya berbeda, ada lagi perbedaan yang lain. Jadi kita harus saling menghargai. Contoh di sini saja, dari perempuan laki-laki itu jelas berbeda. Jadi yang laki-laki dijaga teman-teman yang perempuan, jangan sampai ada yang ganggu. Kalau diganggu kalian bantu, ya kan? Jangan bisa diganggu-ganggu, karena kita ini semua adalah saudara. Ingat, semua yang berbeda juga apa maknanya? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bisa dipahami tuh? Bisa ya? Nah, Pak Guru mau tanya lagi. Apa yang akan kamu lakukan atau hal baik apa yang akan kamu lakukan sama temanmu yang berbeda suku? Hal baik apa? Menghormati. Apa lagi kira-kira? Rifka, apa? Tidak mengganggunya, boleh juga. Putra, menghargainya. Apa lagi? Ini. Jangan menghina, itu penting sekali itu. Jangan bully, itu penting juga itu. Karena kalau saling membuli, otomatis kamu pasti saling tidak, pasti akan ada timbul perasaan tidak suka sama, gitu ya. Jadi bisa dimengerti materi kita hari ini? Bisa? Yakin? Yakin. Oke, karena waktunya juga sudah cukup. Kita hari ini kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Silakan kita kelas pimpin dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.